subscribe. Selamat datang di podcast Jam Malam. Di sini kita akan ngebahas bagaimana cara kita untuk melawan orang tua. Kenapa kita ngebahas atau kita ngangkat topik ini? Konten ini diperuntukkan untuk teman-teman yang merasakan penganiayaan sama orang tua. Ada kekerasan dari orang tua, ada pelecehan dari orang tua. Nah, kita ini bisa bertindak, bisa melawan dengan cara yang benar. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya adalah kenapa ada orang tua yang tega menganiaya anaknya sendiri. Nah, bagaimana si anak itu harus bersikap? Apa yang harus dilakukan oleh sang anak itu ketika ada orang tua yang melakukan kegiatan yang di luar norma kemanusiaan. Jadi kita sekarang sudah terhubung dengan telepon ini. Di sini ada narasumber kita langsung aja ngobrol di sini. Halo Caryato. Halo. Jadi di sini ada pertanyaan yang mungkin mewakili dari suara teman-teman kita. Kenapa ada orang tua yang tega menganiaya anaknya sendiri? Itu kan darah dagingnya sendiri gitu loh. Kenapa ada orang tua yang tega dan bisa berbuat seperti itu? Memang sih kalau dilihat secara logika kayaknya nggak mungkin ya orang tua akan menganiaya anaknya sendiri. Tapi fakta banyak terjadi ternyata. Kalau dalam peribahasa kan ada segalak-galaknya harimau tidak mungkin memakan anaknya. Segalak-galaknya Harimau tidak mungkin memakan anaknya, itu kan peribahasa ya. Oke. Tapi mungkin manusia lebih galak dari harimau, sehingga tega melakukan penganiayaan kepada anaknya, kan begitu ya. Iya. Tapi saya kira kenapa ini bisa terjadi, pasti ada faktor di belakangnya kan. Kenapa orang tua bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa tuh? Kita lihat ini. Mungkin ini ya. Ada beberapa hal kenapa orang tua berbuat seperti itu. Mungkin pada saat kecil seorang tua mengalami penganiayaan pula yang kita tidak tahu. Atau seorang tua mendapatkan pelecehan misalnya. Nah, ini akibatnya kepada anaknya, bisa seperti itu. Atau mungkin juga orang tua sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang misalnya. Bisa kan, kita nggak tahu, ya berakibat seperti itu. Atau mungkin pula orang tua mengalami gangguan kesehatan mental. Orang tua mengalami gangguan kesehatan ya, mental. Stres, cemas, depresi. Kan bisa seperti itu. Yang kadang-kadang itu tidak nampak ke permukaan. Faktor lainnya mungkin karena tekanan ekonomi, kemiskinan, yang akhirnya seperti itu. Atau faktor lainnya, keluarga ini dalam kondisi transisi, misalnya orang tuanya atau si bapak dengan si ibunya akan kecenderungan untuk berpisah. Ini kan stres ini tekanan-tekanan besar kan. Bisa terjadi juga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap anak. Atau mungkin ini ada faktor yang moralitas. Atau moralitas gini, si orang tuanya, si bapak ini melanggar kaidah-kaidah agama. Contohnya dalam kehidupan sehari-harinya. Melanggar budaya misalnya kan. Contohnya misalnya dia mempelajari ilmu hitam. Bisa saja seperti itu. Saya kira itu kenapa terjadi penganiayaan, sebab-sebabnya. Memang penganiayaan ini dari ilmu hitam itu juga menarik ya. Kalau ada orang tua yang mempelajari itu, efeknya besar juga terhadap mental seorang anak. Iya, karena kalau sekarang begini, kalau misalnya untuk menambah kesaktiannya harus dibunuh anaknya kan bisa saja. Cuma sekarang masih ada kesaktian, nggak tahu. Bisa saja kan. Iya. Tapi ketika orang tua bertindak yang di luar moralitas manusia, norma-norma agama tadi, ini bagaimana seorang anak harus bersikap menghadapi orang tua yang seperti itu?
Ya memang harus dihadapi ya, mau tidak mau ya, kasihan juga anak yang tidak tahu menahu mengapa terjadi seperti ini ya. Kalau kita lihat misalnya kan orang tua dianggap saja sebagai sumber penyebab penganiayaan. Terjadinya penganiayaan terhadap anak. Jadi si orang tua ini sebagai subjek kan. Sebagai subjek yang memicu terjadinya penganiayaan. Nah, kalau terjadi penganiayaan terhadap anak, si anak sakit hati, dendam kan begitu. Nah, anak ini membawa dendam. Tapi si orang tua karena perjalanan waktu, umur bertambah, kemungkinan timbul penyesalan kan. Munculnya dari si subjek. Kalau si subjek itu merasa menyesal, tapi si anak ini objek penderita. Tidak mungkin objek merasa menyesal kan. Yang menyesal itu yang berbuat kan. Nah, si orang tua ini sebagai subjek penyebab, mungkin lebih dulu dia muncul rasa penyesalan, ingin kembali terhubung dengan anaknya kan begitu. Dari orang tua. Tapi dia untuk melakukan itu, mungkin dia ada hambatan. Hambatan apa? Mungkin ada gengsi mungkin atau rasa malu juga ada ya. Ada. Tetapi dari pihak anak, dia terus membesar rasa dendamnya. Ini yang sulit. Kalau sebetulnya si anak nggak tahu, mungkin orang tua ini, saya yakin umumnya ya, orang tua yang melakukan bayar, dia tidak ditunjukkan, tapi ada rasa penyesalan. Tapi bagaimana saya harus bertindak? Bagaimana saya harus berbuat? Nah, ini yang elder tangkap itu, bahwa sebenarnya kalau ada sedikit muncul pemaafan dari pihak objek, si anak itu mudah tersambung. Bisa tersambung kembali karena si orang tua menunggu sebetulnya, walaupun tidak ditampakkan. Tidak ditunjukkan sama orang tua bahwa sebetulnya saya tuh menyesal, saya ingin minta maaf, saya ingin tersambung kembali. Itu tidak nampak ke permukaan oleh si anak. Nah, Adler ini di sini mengarahkan supaya anak membuka hatinya, karena orang tua sudah membuka hati, diem dia. Anak yang harus membuka hati. Sesambung itu sebetulnya, Mas. Tapi kan betul tadi disampaikan bahwa rasa benci itu kan terus untuk setiap hari ya. Apalagi udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun anak itu hidup dengan penuh kebencian. Di satu sisi kan anak memang harus menghormati orang tua. Tetapi di sisi lain anak itu juga punya rasa dendam yang luar biasa, besar gitu. Ya, betul. Jadi harus seperti apa anak itu? Adler mengatakan situasi ini ya, antara diem, yang satu sudah menyesal, yang satu dendam tambah tinggi. Adler memberikan pengarahan ke si objek penderita tadi, karena si orang tua tidak usah diberi bimbingan, karena dia memang sudah membuka hati tadi kan. Tapi si anak yang harus dibuka hatinya, yang harus bergerak. Ini harus ada yang memulai. Kalau ada yang memulai, kira-kira siapa? Orang tua apa anak? Anak juga gengsi sebenarnya. Ya, kalau orang tua tuh umumnya ya, kalau dia mencoba minta maaf tuh dihindari sama anak. Mungkin bahkan dimarahi, atau tidak ada rasa penerimaan ya. Jadi orang tua juga merasa enggan untuk memulai kan. Nah, si anak lah yang harus memulai. Apa semudah itu? Nah, ini nanti kalau di sini terlalu waktunya tidak mungkin ya. Tapi elder akan memberikan tahap-tahap kepada anak itu, bagaimana supaya dia membuka hatinya dan bisa tersambung kembali hubungan baik dengan orang tuanya ini. Jadi kalau bisa disebutin sedikit di spoiler, tahap-tahap apa aja yang diberikan oleh Alfred Adler ini? Oh ya, Alfred Adler itu siapa sih sebenarnya? Alfred Adler itu kan dulu bergabung sama Freud Enjung itu. Ya, Freud itu kan dia tokoh sentral ya, yang sekarang banyak digunakan di tokoh sentral dalam apa? Dalam psikologi, ilmu psikologi ya. Nah, dia itu dulu membuat satu wadah, itu diundang atau karena pamornya bagus. Adler ini ya, Alfred Adler, dia sebutnya bukan psikolog,
psikiater dia. Psikiater, tapi dia memang menonjol waktu itu ditarik mau nggak gabung sama saya, kata Elba. Umurnya jauh 12 tahun, 14 tahun. Kata Freud dia bergabung. Di situ kelompok banyak, termasuk Carl Jung juga dari Jerman itu ya. Nah, memang menonjol di situ sehingga Freud waktu itu jadi presidennya, dia turun gantikan sama kamu ke Alfred Adler itu. Jadi presidennya komunitas itu. Iya, tapi ternyata gagasan-gagasan Adler itu bertolak belakang sama Freud. Kenapa? Termasuk trauma, yang menciptakan trauma itu kan Freud. Ego, super ego, id itu kan Freud. Kalau Carl Jung yang menciptakan extrovert, introvert, dan bipot dan karakter orang kan terkenalnya itu. Adler ya ini yang terkenalnya. Untuk mengobati hal-hal psikologi individu ya, psikologi individu, individual psikologi. Nah, jadi diundang ini bergabung menjadi presiden bertolak belakang gagasannya. Dia Adler bilang bahwa trauma nggak ada kata Freud itu kan trauma ada. Adler bilang trauma itu nggak ada, tapi Freud ada. Prinsipnya ada karena banyak yang lainnya juga berbeda. Akhirnya mundur. Adler menciptakan wadah sendiri, yaitu psikologi individu. Tapi kalau balik lagi ke topik ini, apakah nanti tahap-tahapan yang diberikan oleh Alfred ini akan bisa dilaksanakan oleh kita? Ini tadi tahapan ini memang radikal. Jadi kalau sisa salah paham kalau nggak nanti diuraikan ya. Jadi tahapnya itu ini, si anak kita harus diyakinkan bahwa trauma tidak ada. Berat kan? Berat. Trauma tidak ada gimana, kepikiran terus kan. Nah, kemudian yang kedua, lupakan peristiwa masa lalu, gampang sekali kan. Ya, kemudian yang ketiga, maafkanlah segala tindakan kesalahan orang tua. Yang keempat, kamu harus berbuat baik kepada orang tua. Keempat ini nggak mudah. Nah, ini harus perlu penjelasan. Nah, ini supaya anak itu paham. Ya, gitu. Jadi kurang lebih penjelasannya udah dirangkum ya. Kita rangkum untuk melawan orang tua ini di e-book kita yang pertama, yang perdana launching insya Allah nanti minggu-minggu sekarang. Bisa teman-teman nikmati karya kita yang pertama di LYNKID kita di e-booknya. Nanti di e-book juga di situ kita akan bahas keempat tahap ini apa aja. Dan di situ juga teman-teman selain dapat e-booknya juga dapat ada video, coaching video yang berisi 4 sesi video. Di situ video-video itu juga menjelaskan hal-hal yang lebih detail dari e-book dan juga ada beberapa hal yang tidak ada di e-book untuk menstimulasi pikiran kita semua agar menjadi lebih baik, atau bagaimana, lebih spesifiknya bagaimana cara kita untuk melawan orang tua. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya.